Iya. Masalahnya ini dilegitimasi secara hukum menjadi peraturan menteri, gitu. Sehingga saat ini pengusaha TGSL merasa punya regulasi untuk memotong upah buruh 25%. Dan prosesnya itu sudah terjadi sekarang ini. Sudah banyak tuh pengusaha-pengusaha di sektor TGSL memaksa dalam tanda kutip buruh-buruhnya untuk menandatangani kesepakatan. Hai Financial, balik lagi bareng aku Syafira, Salsabila dan juga Wisnu Hasanuddin. The Latif Talk News Podcast. Informasi yang menghadirkan teraktual, terupdate dan pastinya menghibur. Betul sekali. Dan kali ini Kak Wisnu kita masuk segmen ke yang serius lagi. Wah, serius lagi. Gimana tuh kok bisa serius sih? Emang kita kedatangan siapa sih? Kayaknya kalau Financial yang sering baca berita, sering ngikutin gitu ya, berbagai kasus demonstrasi yang ada di Indonesia ini pasti sudah biasa lagi dengan beliau. Ada halo Mbak Jumisi. Halo Jumisi, tepuk tangan dulu. Wah, jadi keren. beliau adalah deputi Partai Bidang Perempuan dari Partai Buruh, Kak Wisnu. Dan juga aktivis. Gitu kan. Pejuang kesetaraan gender juga. Wah, gitu. Kamu hatam banget ya. Deket banget sama Mbak Jumisi ya. Enggak juga sih, baru kenal kan ada yang dekat. Oh iya, oke. Oke Mbak Jumisi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diundang di sini. Wah, iya sama-sama. Justru saya berterima kasih legendaris demo ini udah mau hadir ke Tim Talk hari ini Kak Wisnu. Oke, Mbak Jumisi, kan aku pas buka YouTube tuh kemarin pas research, aduh banyak banget nih Mbak Jumisi, banyak beritanya. Betul. Nah, kalau saya boleh tahu, bagaimana sih Mbak awalnya perjalanan Mbak dari mungkin asalnya mungkin bukan seorang deputi ini, tapi sekarang Mbak bisa menjadi seorang deputi dari bidang perempuan Partai Buruh. Gitu ya. Kalau sejarah panjangnya gitu, sejarah panjangnya saya itu dulu adalah buruh pabrik garmen. Oh, Saya bekerja di pabrik garmen tahun 98 sampai 2003. Pas 2003 pengusahaku kabur ke Taiwan. Gitu. Maksudnya meninggalkan semua pabrik? Meninggalkan ya semua aset gitu, meninggalkan kami buruhnya gitu. Ada ratusan, ada 420. Terus ditinggal kabur begitu saja. Waktu itu saya sudah mulai kenal dengan serikat buruh gitu. Nah, kemudian tahun 2003 itu saya sudah mengenal serikat buruh. Jadi kemudian punya pengalaman untuk mengadvokasi anggota-anggota gitu di serikat buruh itu. Jadi saya punya pengalaman kemudian melelang pabrik. Jadi aset-aset itu saya dan teman-teman lelang, dijual gitu. Kemudian hasilnya kita bagi untuk memberi pesangon sama teman-teman anggota gitu. Nah, dari 2003 ke sini itulah saya aktif di serikat buruh. Ceritanya begitu. Serikat buruh awalnya. Nah, Mbak, ntar lu saya mau bertanya, ini masih ada yang ganjal dilelang, Pir. Pabrik dilelang sama teman-teman buruh. Itu gimana cerita itu, Mbak? Lelang tuh kayak gimana prosesnya ngelelang pabrik itu? Iya, ngelelang pabrik itu kalau kita punya landasan hukum ya. Jadi kalau kami sebagai buruh itu secara hukum dalam kondisi perusahaan misalnya tutup, buruh adalah salah satu pihak yang harus diutamakan pembayaran haknya. Karena pengusahaku kabur ke Taiwan dan hak kami belum dibayar, jadi hak kami itu ada upah sama pesangon. Itu belum dibayarkan waktu itu. Sama sekali? Belum. Gitu, sama sekali belum dibayar, jadi kabur begitu saja tanpa pesan, gitu, dihubungi susah via email. Zaman itu belum ada handphone, WhatsApp belum ada ya. Terus nggak ada konfirmasi. Akhirnya saya beserta 420 buruh di PT saya, nama PT-nya PT Lain di kawasan Berikat Nusantara Cakung, menduduki pabrik 2 bulan. Jadi kami tinggal di pabrik itu 2 bulan. Tapi produksinya tidak dijalankan? Nggak kami jalankan. Konteksnya adalah kami menjaga aset. Jadi ada ratusan mesin jahit, ada mesin boiler, ada 2 gudang gaun pengantin, kan produksinya gaun pengantin. Dan semua aset yang ada di dalam itu kami jaga. Itu yang menjadi landasan bahwa karena ada harta itu harus kami kuasai supaya hak kami bisa kami ambil dari penjualan itu. Jadi yang namanya melelang pabrik itu setelah kami mendapatkan keputusan, dulu belum ada Undang-Undang PPHI ya, jadi kami masih pakai P4P, P4D. Jadi putusan dari kementerian yang menyatakan bahwa 420 buruh itu ter-PHK gitu dan berhak atas pesangon.
Nah, secara hukum itu artinya hubungan kita putus dengan pengusaha sehingga kita berhak untuk pesangon. Nah, pesangonnya dari mana gitu? Kan pengusahanya nggak ada. Nah, dia itu dari aset. Kita punya wewenang untuk melelang aset karena kita punya putusan dari P4P. Gitu. Jadi mencari pembeli. Kami punya pengalaman mencari pembeli pabrik gitu supaya ada pembeli yang mau membeli pabrik. Proses tawar menawar, harga yang patut itu berapa gitu, mendatangi kantor lelang berkali-kali, negosiasi juga sama Pengadilan Negeri Jakarta Utara gitu, sampai kemudian prosesnya kita lalui dan pengadilan menyatakan ya ini kita lelang. Gitu. Kalau boleh tahu terlelang di harga berapa pada saat itu? Waktu itu berapa ya? Seingat saya itu 400 apa 500 juta gitu ya, seingat saya waktu itu ya. Gitu. Dulu gede mungkin ya untuk uang Besar segitu banget. untuk Dulu gede banget. Dulu gede banget dan saya melihat uang banyak banget waktu itu. Cash. Cash. Karena saya bawanya pakai mobil. Agak serem juga ya. Itu serem banget. Iya. Tapi setelah dilelang perusahaannya, apakah yang punyanya ini tuh kayak aduh perusahaan aku dijual gimana nih gitu? Enggak ada komunikasi. Sampai sekarang? Enggak ada, iya. Gitu. Jadi komunikasi adalah kami sebagai pihak buruh dengan pihak kawasan, pengelola kawasan, manajemen kawasan industri, sama bea cukai. Gitu. Jadi kami bertiga memproses bagian bea cukai berapa, bagian pengelola kawasan industri berapa, bagian buruh berapa. Nah, bagian buruh itulah seingat saya ya 400 sampai 500 juta. Waktu itu yang kami bagi secara proporsional kepada teman-teman anggota. Gitu. Kan Mbak Jumisi ini setelah kejadian melelang aset itu kan bergabung dengan demonstrasi buruh. Ya, bahasanya bergabung dengan serikat buruh. Serikat buruh, salah. Serikat buruh. Memang serikat buruh identik ya. Jadi saya ingatnya demo gitu. Enggak ya, serikat buruh. Nah, gimana akhirnya Mbak Jumisi sampai terjun juga ke banyak demonstrasi di berbagai pertikaian di negeri ini? Jadi kalau serikat buruh memang identik dengan demonstrasi ya. Tetapi saya juga mau mengklirkan bahwa sebetulnya tugas sebagai pengurus serikat buruh bukan cuma demonstrasi. Jadi demonstrasi itu adalah salah satu alat berjuang bagi kami untuk menuntut hak gitu. Kalau misalnya nggak pakai jalur demonstrasi, bisa negosiasi dan hak kami terpenuhi, tentu saja kita nggak pakai demo gitu. Cuman memang dalam sejarahnya pengusaha itu kalau tidak pakai demo agak sulit nih nuntut hak gitu. Jadi setelah melalui proses perundingan, entah bipartit, mediasi dan lain-lain, nggak tembus juga hak kami nggak diberi. Biasanya kami pakai demo gitu. Nah, yang banyak disorot media adalah demonya sehingga serikat buruh identik dengan demo. Asal ada mobil komando, asal ada toa, wah gitu ya. Nah, dari situ pengalaman saya tentu saja aktif di dunia serikat buruh ya. Ada pendidikan ke teman-teman anggota, ada macam-macam tema pendidikan, ada kaderisasi, ada advokasi, ada perluasan anggota, dan lain-lain yang membuat aku punya pengalaman cukup panjang di serikat buruh gitu. Sempat off tahun 2007-2008 karena melahirkan, terus aktif lagi 2009, kemudian membangun FBLP. Jadi FBLP itu adalah Federasi Buruh Lintas Pabrik. Saya pendirinya bersama dengan Dian Septi dan Atin, kami bertiga mendirikan di Jakarta Utara waktu itu dan kami semua perempuan. Mayoritas kami kemudian memberi nama FBLP. Dulu itu Forum Buruh Lintas Pabrik, kemudian setelah kami memimpin pemogokan di kawasan industri KBN Cakung tahun 2010, waktu itu tahun 2010 itu ada mogok besar-besaran pertama kali di kawasan industri. Tuntutannya satu, kenaikan upah 1,4 juta. Gitu. 1,4 juta kenaikannya? Ya, dulu kami menuntut, itu zamannya Voke kalau tidak salah ya. Gitu. Kami nuntut jadi seluruh buruh di kawasan industri keluar dari pabrik. Jadi kawasan industri KBN Cakung itu seperti lautan manusia. Semuanya menuntut upah 1,4 juta. Dari asalnya gaji berapa tuh Mbak? Yang aslinya? 900-an kalau tidak salah. Gitu. Nah, terus kemudian dari situ kami dapat perluasan. Kami menjadi federasi, kami daftarkan ke Dinas Tenaga Kerja, terus dari forum menjadi Federasi Buruh Lintas Pabrik. Jadi kalau secara level itu adalah federasi gitu.
federasi, di atasnya ada konfederasi, gitu. Nah dari situlah kemudian dari pengalaman terus bersama dengan buruh, kemudian bersinggungan juga dengan teman-teman perempuan, ada aktivis-aktivis perempuan, berjejaring juga dengan NGO, baik nasional maupun internasional gitu. Ya kemudian saya boleh berbangga diri gitu, punya cukup banyak pengalaman bersinggungan dengan advokasi buruh, advokasi perempuan gitu. Sampai kemudian organisasi saya dalam kongresnya memutuskan untuk kita berpartai. Berpartai. Ya. Itu tahun berapa Mbak berarti? Kalau secara kongres KPBI di konfederasi itu tahun 2016 itu sudah menyatakan kita mesti membuat partai politik alternatif gitu. Walaupun dalam perjalanannya tahun 2019 belum terjadi itu yang namanya partai politik alternatif yang kita impikan. Gitu. Nah, tapi upaya untuk membangun persatuan itu tidak berhenti. Kita lakukan terus-menerus bersama dengan teman-teman gerakan sampai akhirnya di tahun 2020 prosesnya semakin masif dan tahun 2021 kemudian Kongres Partai Buruh. Kongres untuk menghidupkan kembali Partai Buruh. Berarti terbentuklah sampai sekarang Partai Buruh. Dengan 11 inisiator. 11 inisiator. Itu tersebar di seluruh Indonesia Partai Buruhnya. Iya. Tapi berpusat di Jakarta. Di Jakarta. Kalau kantor pusatnya di Jakarta di Pondok Gede. Oh, Pondok Gede. Oke. Nah, Mbak, kan Mbak sendiri kan berserikat gitu, kemudian berorganisasi dan lain-lain gitu. Nah, ini mungkin dari pemberitaan banyak nggak tahu nih profil Mbak. Maksudnya sisi lainnya Mbak. Sebenarnya Mbak itu aktif dalam organisasi saja di Federasi Serikat Buruh misalnya, atau mungkin Mbak bekerja gitu. Oh, saat ini saya tidak bekerja di pabrik. Saya full time di organisasi. Full time di organisasi. Itu sejak kapan tuh Mbak kalau boleh tahu? Sejak 2003 itu 2003 itu? Iya. Saya full time di organisasi. Jadi memang pengalaman saya ya di dunia serikat buruhan sama pembelaan terhadap perempuan. Nah, kan ini berkaitan tentang apa? Ini tentang buruh kan. Buruh itu kan identik dengan kita bekerja sama orang lain gitu Mbak ya. Betul. Nah, ini kemarin nih mungkin minggu yang lalu ya, itu isu terkait bila mau perpanjang untuk perempuan ya. Itu di daerah Bekasi Cikarang tepatnya. Kalau mau perpanjang kontrak itu ada staycation, Mbak. Ada syarat tertentu. Ada syarat tertentu gitu. Dengan bosnya staycation. Entah staycationnya cuma makan martabak misalnya kan kita nggak tahu. Nonton film dan ternyata sholat berjamaah ya kan? Betul. Enggak, bukan muhrim. Gitu. Nah, itu gimana Mbak? Mbak tahu isu terkait itu? Iya, saya mengikuti perkembangan itu dan sebetulnya kami menyesalkan ya ada kasus yang terjadi di Cikarang yang sebetulnya kalau secara kasuistik itu bukan yang pertama. Oh, itu bukan yang pertama. Maksudnya sebelum-sebelumnya kasus seperti itu ada terjadi dan bukan hanya di Cikarang, di Jakarta juga ada, di daerah-daerah juga ada. Cuman karena sekarang zamannya medsos gitu dan kemarin viral, jadi itu cukup membuat perhatian publik. Jadi kami mengecam ya pelaku yang melakukan tindakan pelecehan kepada buruh perempuan sebagai syarat perpanjangan kontrak. Ada beberapa hal yang ingin saya komentari ya, boleh ya? Boleh silakan Mbak. Silakan. Jadi gini, sebetulnya kalau secara kasusnya pelecehan seksual sendiri itu tidak boleh terjadi ya dalam dunia kerja. Gitu. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang TPKS. Di luar undang-undang TPKS saat ini kalau kami di Gerakan Perempuan juga mengangkat tentang ratifikasi Konvensi ILO 190. Itu tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Jadi dunia kerja itu cakupannya lebih luas daripada bukan hanya sekedar pabrik, tetapi cakupan dunia kerja itu lebih luas daripada kita saat stay, tapi mulai dari berangkat kita bekerja sampai ke lokasi kerja, sampai kita pulang ke rumah, bahkan di area rumah tangga itu adalah kita sebutnya sebagai dunia kerja. Nah, kita tidak bersepakat adanya pelecehan dan kekerasan dalam bentuk apapun ya, karena ada kekerasan seksual, ada kekerasan ekonomi, ada kekerasan fisik, ada kekerasan verbal, apapun itu bentuknya tidak boleh gitu. Nah, jadi yang pertama saya mengapresiasi korban yang berani speak up karena itu tidak mudah.
Kenapa itu tidak mudah? Kami sendiri di FBLP dulu, kami pernah punya pengalaman membuat film dokumenter namanya Angka Jadi Suara. Kami beri judul Angka Jadi Suara. Angka jadi suara. Angka Jadi Suara. Itu tentang apa tuh Mbak Kobrito? Itu adalah film dokumenter tentang perempuan-perempuan yang berjuang untuk melawan kekerasan, pelecehan di dunia kerja. Jadi film dokumenter itu menggambarkan perempuan-perempuan yang melawan ketidakadilan berbasis gender karena perempuan. Terus kemudian juga ada semacam tuntutan kepada Menteri Perempuan waktu itu, Ibu Yohana, supaya ada pembangunan RP3. RP3 itu Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan, gitu. Nah, waktu kami memproduksi film Angka Jadi Suara, itu berangkat dari pengalaman kami menerima pengaduan dari korban bahwa teman-teman perempuan itu menjadi korban pelecehan di tempat kerja. Kami menerima ada 25 kasus di 15 perusahaan. 25 kasus 15 perusahaan. Di kawasan Berikat Nusantara Cakung. Gitu. Nah, itulah yang kemudian menjadi landasan bagi kami untuk melakukan advokasi. Jadi selain advokasi kebijakan, kami memproduksi film sebagai upaya kami untuk menjadi media pembelajaran gitu. Makanya waktu film itu kami sudah launching, kami bawa tuh keliling ke kota-kota, ke kampus-kampus, ke organisasi-organisasi, ke sekolah-sekolah untuk menjadi pembelajaran bahwa sebetulnya kekerasan dan pelecehan itu tidak boleh terjadi, gitu. Jadi tidak mudah speak up, gitu. Karena waktu kami melakukan wawancara kepada para korban, itu juga tidak mudah mereka berani speak up, menyatakan bahwa iya saya korban, gitu. Makanya saya mengapresiasi kawan di Cikarang yang berani speak up, gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua saya mau ngomong bahwa sebetulnya dunia kerja kita itu saat ini tidak baik-baik ya. Iya betul. Tidak baik-baik. Regulasi kita, undang-undang kita itu memfasilitasi boleh loh memberlakukan sistem kerja kontrak, outsourcing, borongan, harian lepas. Informalisasi tenaga kerja itu dibuka selebar mungkin. Apalagi ada undang-undang cipta kerja sekarang ini. I see. Undang-undang Omnibus Law yang kita tolak mulai dari pembuatannya yang tidak transparan tahun 2019, 2020 jadi undang-undang, kemudian jadi perpu, kemudian jadi inkonstitusional bersyarat. Sekarang udah jadi undang-undang lagi. Nah, di undang-undang itu membuka peluang selebar mungkin ya informalisasi tenaga kerja. Itu kan membuat posisi tawar buruh dan pengusaha itu tidak imbang. Pengusaha punya modal, punya alat produksi, punya relasi. Buruh punya apa? Punya tenaga kerja. Jadi 1:3 gitu. Nah, pengusaha bisa di atas angin karena ya terserah lu mau dipekerjakan dengan cara seperti ini, seminggu putus, sebulan putus, 3 bulan putus atau enggak. Kalau enggak mau ya sudah. Nah, makanya sebetulnya Undang-Undang Cipta Kerja, saya boleh katakan dia juga berpeluang melanggengkan praktek kekerasan dan pelecehan, gitu. Karena berpeluang relasi kuasanya makin tinggi, atasan ya, gitu. Berarti bisa dibilang kasus Cikarang juga merupakan salah satu dampak atau efek dari UU Cipta Kerja itu sendiri mungkin ya Mbak? Betul. Yang sebetulnya sebelum Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, praktek itu sudah ada, gitu. Sudah ada. Kemudian dilegitimasi, makin marak, makin membuka peluang adanya kejadian-kejadian seperti itu. Betul. Tapi kalau kita lihat dari kesetaraan gender mungkin ya Mbak, apakah terjadinya kasus seperti ini yang mungkin tidak ada habisnya? Ini salah satu faktor juga karena kesetaraan gender belum bisa merdeka di setiap perusahaan. Iya, ada relasi kuasa. Relasi kuasa itu adalah ada hubungan yang tidak imbang antara si pekerja dengan mereka-mereka yang posisinya lebih tinggi daripada bagian produksi. 3:1 tadi ya. Jadi misalnya kalau di perusahaan ya itu ada bagian supervisor, chief, kepala produksi, terus juga termasuk manajemen. Itu mereka punya relasi kuasa, punya kuasa memberi pekerjaan atau tidak memberi pekerjaan, punya kuasa memberi perintah, punya kuasa ngatur-ngatur, punya kuasa memperpanjang kontrak kerja. Dia merasa di atas angin. Gitu. Nah, itu relasi kuasa itu menjadi salah satu penyebab adanya pelecehan dan kekerasan di dunia kerja. Gitu.
Nah Mbak, kalau Mbak kan akhirnya dari cerita Mbak yang berserikat hingga akhirnya membuat Partai Buruh ya. Nah, dari kasus yang terjadi gitu, ada nggak sih program khusus gitu dari Partai Buruh sendiri untuk memberantas kasus-kasus kayak gini gitu? Ya, Partai Buruh itu terdiri dari 11 unsur Oke. gitu. Mulai dari serikat-serikat buruh, ada unsur mahasiswa, ada unsur pemuda, perempuan, nelayan, disabilitas, petani gitu. Nah, serikat-serikat buruh yang join, gabung mendukung Partai Buruh, itu adalah serikat-serikat buruh yang sudah punya pengalaman dalam advokasi keseharian. Jadi mengadvokasi membela anggota itu sudah menjadi kerja harian, gitu. Nah, apa program Partai Buruh untuk supaya kasus pelecehan dan kekerasan itu bisa berhenti gitu ya, atau setidaknya mengurangi gitu ya. Sebetulnya adalah tinggal bagaimana kita continue membuat program yang sebenarnya sudah berjalan di serikat-serikat buruh, kemudian diperkuat lagi proses penyadaran, kaderisasi, pendidikan tentang seksualitas dan gender, supaya masing-masing pihak mengerti gitu. Apa sih bentuk-bentuk pelecehan dan kekerasan di dunia kerja itu apa saja? Apakah sweet itu bagian dari pelecehan? Apakah kalau meraba itu bagian dari pelecehan? Juga, ya. Apakah kirim gambar porno, stiker itu bagian dari pelecehan? Itu mesti diketahui oleh teman-teman anggota baik laki-laki maupun perempuan supaya itu menjadi pengetahuan bersama gitu. Jadi program ideologisasi kalau kita bilang itu konteksnya bisa pendidikan, bisa diskusi, bisa macam-macam ya. Itu memang harus terus dilakukan semasif mungkin. Jadi isu seksualitas dan gender itu menjadi isu bersama di Partai Buruh gitu. Nah, Partai Buruh kan juga sebelum Undang-Undang TPKS disahkan, kami kan juga mendukung tuh Undang-Undang TPKS disahkan gitu. Kami mendukung supaya segera disahkan karena memang butuh payung hukum. Di Kementerian sebetulnya ada surat edaran menteri terkait dengan pencegahan pelecehan di tempat kerja, tetapi itu belum cukup karena bentuknya SE ya, gitu. Nah, kemudian ada Undang-Undang TPKS yang kemudian itu bisa menjadi acuan, walaupun saat ini masih dalam proses RPP membuat PP turunannya dari Undang-Undang TPKS itu, gitu. Nah, sebetulnya di Partai Buruh juga mesti membuat program gitu, terutama untuk kader-kader ya, yang biasa keliling ke daerah-daerah. Kan kita itu gabungan dari banyak organisasi yang punya latar belakang dan tradisi yang berbeda-beda di masing-masing organisasi. Jadi isu pengaruh utamaan gender itu juga menjadi acuan. Beberapa kali kami menyelenggarakan pendidikan kaderisasi, itu juga penting untuk terus dilakukan, bukan cuma di Jabodetabek, tetapi juga di daerah-daerah yang lain gitu sih, kalau menurut aku. Tapi untuk program tersebut sudah pernah dijalankan, Mbak Jumisi? Sudah gitu. Dan tentu saja harus ada pengawasannya. Jadi program pendidikan misalnya itu kan konteksnya teori ya. Konteksnya adalah bagaimana ideologisasi itu tertanam bahwa kita tahu ada bentuk pelecehan dan kekerasan seksual, berarti kita jangan jadi pelaku gitu. Tapi dalam kontrol keseharian tentu saja kita sebagai kolektif di Partai Buruh mesti saling mengingatkan gitu. Jadi kalau misalnya ada kawan yang salah berucap dan lain-lain, memang harus berani langsung menegur gitu. Dalam setiap momen aksi ya, misalnya Hari Buruh Internasional atau kami membuat panggung buruh dan lain-lain, saya selalu mengingatkan panitia bahwa tidak boleh ada pelecehan pada saat aksi, pada saat acara berlangsung dalam bentuk apapun, mulai dari siul-siul sampai tindakan yang lain gitu. Nah itu penting supaya menjadi norma yang terus diacu dalam setiap kegiatan. Dan hingga tertanam akhirnya. Dan akhirnya tertanam karena itu bentuk kontrol ya. Jadi kalau ideologi saja tanpa ada aksi, tanpa ada aksi di kontrolnya dalam keseharian itu nanti hanya sekedar jadi pengetahuan ya. Apakah pemerintah, Mbak Jumisi, ada ikut membantu program tersebut atau tidak sama sekali? Di mana? Di internal Partai Buruh? Iya. Kalau di internal Partai Buruh kami menyelenggarakan internal sendiri saat ini ya, belum ada bantuan dari pemerintah belum ada gitu. Ini Mbak Jumisi nih ya. Jadi teman-teman di saat saya di lapangan tuh ngelihat kan
wah ini siapa perempuan kalau ngomong lembut tapi pas di atas mobil komando itu vokal banget. Pas saya deketin, ini dia ternyata Mbak Jumisi, Pir. Wah luar biasa, dia berorasi gitu, suaranya lantang banget, Pir. Saya aja sampai merinding gitu. Saya sampai saya pulang kali ya gitu. Saking takutnya Boleh saya. kali dipraktekin juga ya? Jangan dong. Bukan musik. Oh iya, bukan gitu. musik ya. Oke, Mbak Jumisi, tapi ketika sedang melakukan aksi demonstrasi, pernah nggak sih ada kejadian yang mungkin membahayakan diri Mbak Jumisi? Iya, betul itu tuh. Kan biasanya kalau jadi sasaran polisi kan yang vokal-vokal ya? Betul, Iya. betul. Itu harus direncanakan dalam panitia aksi ya. Oh iya. Jadi panitia aksi biasanya di kepanitiaan itu ada tim keamanan yang memang punya tugas khusus untuk mengawal para pimpinan, gitu. Ya semua pimpinan biasanya punya teman yang dia menjadi teman kalau misalnya terjadi sesuatu yang mendadak gitu. Kalau saya pernah punya pengalaman di Mogok Nasional tahun 2017, penolakan PP 78. Iya. Itu Mogok Nasional di depan istana itu kan kami diserang pakai gas air mata ya. Iya. Morat-marit lah kita. Ah. Saya pas lagi di atas mokom, kena gas air mata itu saya jatuh kan. Oh, dari Jatuh. atas itu jadi Iya, bawah. saya jatuh di ini. Kan itu kan ada di atas son, terus saya jatuh di bawah son. Terus saya diangkat oleh teman, gitu. Ya, tetapi ya tetap berdiri lagi, orasi lagi karena waktu itu kami menolak PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang itu melegitimasi upah tidak boleh naik lebih dari 10%. Jadi sebetulnya sumber bencana upah itu ada di situ juga sebetulnya, nggak cuma di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, pada saat terjadi ada chaos seperti itu chaos, tim memang harus sudah siap untuk mengamankan gitu. Termasuk saya salah satu yang diamankan waktu itu sehingga tidak sampai dibawa ke Polda. Tetapi teman-teman yang lain akhirnya juga ada sih yang dibawa ya, Polda. akhirnya. Ada 26 aktivis ya. 24 itu teman-teman Serikat Buruh dan 2 itu adalah kawan dari LBH Jakarta. Gitu. Nah, disitulah yang kemudian kami berproses di pengadilan selama 1 tahun ya, dan kemudian ya walaupun akhirnya dibebaskan, tapi cukup menguras energi sih, sidang-sidang seminggu sekali ke pengadilan, mobilisasi massa seminggu sekali ke pengadilan gitu. Nah sebetulnya itu adalah upaya represi dari pemerintah gitu, sebenarnya untuk bilang jangan demo dong gitu ya, tapi sebetulnya kami itu mau menyampaikan ya, bahwa sebetulnya apa yang kami lakukan itu pun prosedural ya, kami menuntut hak gitu loh. Kok upah kami kok nggak boleh naik lebih dari 10%? Waktu itu kan kami minta supaya PP 78 itu dicabut gitu. Tapi terus kami dihadapi dengan gas air mata, dikriminalisasi gitu. Nah sebetulnya pemerintah jangan menggunakan cara-cara represif seperti itu, karena sebagai gerakan kita itu bisa loh diajak dialog gitu. Kenapa mesti pakai cara-cara represif dan belakangan ini malah semakin sering. Iya. Terakhir kasus Fathia Haris ya. Betul. Itu kan bentuk kriminalisasi. Iya kemarin banget. Iya, kemarin banget itu saya ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur gitu. Nah Mbak, kalau saya mau tanya tuh, kan memang itu di aksi demonstrasi ya, masih konteks yang sama. Itu kan di aksi demonstrasi. Di luar demonstrasi misalnya keseharian Mbak pernah nggak sih mengalami intervensi? Karena kan Mbak termasuk orang yang vokal ya, termasuk orang yang memang menjadi salah satu target kunci gitu ya. Ada nggak Mbak bentuk-bentuk apa gitu yang Mbak alami, mungkin lewat chat atau mungkin langsung? Iya pasti ada itu. Oh pasti ada. Pasti ada. Dan sering Mbak mengalami itu? Nggak sering, tapi ada beberapa kali. Diancam seperti itu? Iya, ancaman atau lebih sering memang ancaman, tetapi ya sepintar-pintarnya kita menjaga diri ya, dan usahakan untuk tidak sendirian gitu, terutama pada momen-momen penting atau pada saat momen-momen di mana kita menyiapkan mogok nasional. Itu adalah momen-momen rawan di mana posisi pimpinan-pimpinan itu untuk berhati-hati. Menurutku begitu ya. Menurutku. Tapi Mbak Jumisi kesini sendiri tadi, nggak bahaya kan Mbak? Insya Allah aman. Insya Allah. Oke, habis itu masih soal demonstrasi ya. Betul. Nah kemarin tuh aku lihat di sosial media ada salah satu demonstrasi yang namanya itu Women March Day. Oh, Women March Jakarta. March Jakarta. Ya. Jakarta. Oke, aku salah. Mohon maaf. Nah Mbak, di situ kan banyak kontroversi yang akhirnya muncul pro dan kontra karena adanya pengibaran bendera
LGBT? Hmm, Menurut Mbak Jimisi sendiri? bendera ini ya, pelangi ya. Bendera pelangi. Mbak Jimisi kan ikut ya? Ikut, dalam saya ikut demo tersebut. ikut dan mendukung. Organisasi saya juga menjadi bagian yang bergabung di Women March Jakarta. Kami punya pandangan bahwa keberagaman itu indah, gitu. Termasuk keberagaman seksualitas, gitu. LGBT itu adalah identitas ya, identitas seksual gitu, yang itu adalah pilihan masing-masing orang, gitu. Menurut kami, kita tidak bisa ngejudge kalau dirinya sendiri secara personal tidak menyatakan. Misalnya Wisnu dekat dengan si A sama-sama laki-laki, terus saya ngejudge gay ya, gitu. Itu nggak boleh, kecuali dari pihaknya menyatakan saya gay, gitu. Nah, kami mendukung keberagaman itu, termasuk keberagaman identitas seksual, gitu. Jadi pengibaran bendera kami, bendera pelangi, menurutku ya nggak apa-apa, sah-sah saja, gitu. Dalam konteks hak asasi manusia, orientasi seksual yang menjadi dasar identitas seksual, itu sah-sah saja, gitu. Itu adalah hak masing-masing orang untuk menentukan pilihannya, identitas seksualnya mau seperti apa. Jadi kita sebagai makhluk yang beragam, agama kita beragam, suku kita beragam, hobi kita beragam, gitu. Jadi kita sesama manusia selayaknya untuk saling menghargai keberagaman itu sih, menurutku gitu. Mbak Jimisi kan di Rusia sendiri, mereka sudah sudah mensahkan bahwa mereka akan membuat undang-undang anti LGBT karena dengan alasan mereka itu LGBT itu seperti virus yang menyerang negara mereka. Nah, kalau di Indonesia menurut Mbak Jimisi, apakah virus LGBT ini memang dikatakan sebagai salah satu virus yang menyerang sebuah negara, atau memang ya sudah ini hanya perbedaan seksualitas saja? Menurutku yang kedua, ini perbedaan seksualitas saja, dihargai saja sebagai manusia. Dan itu bukan virus ya. Kalau dikatakan virus itu kan nanti dia akan menyebar gitu ya. Karena semua orang itu berubah ya. Gelas saja kan bisa berubah. Saat ini dia bisa bentuknya seperti ini. Bisa jadi kita biarkan dia bisa kusam kan, gitu. Orientasi seksual, identitas seksual seseorang bisa juga berubah. Di dunia ini tidak ada yang tetap gitu. Yang tetap adalah ketidaktetapan itu sendiri, gitu. Jadi bukan virus. Kalaupun mereka banyak, itu bukan karena tertular, karena WHO sendiri menyatakan bahwa LGBT itu bukan penyakit jiwa, gitu. Tidak menyebar seperti virus COVID gitu, bukan gitu. Jadi kita kembalikan ke masing-masing personal gitu. Apakah mau hetero atau mau non hetero itu adalah pilihan masing-masing orang. Kalau saya prinsipnya seperti itu, menghargai setiap pilihan orang. Mungkin banyak masyarakat yang resah mungkin ya, karena sekarang semakin berkembangnya zaman, banyak orang-orang yang semakin terbuka dengan seksualnya dia gitu. Misalkan ada yang di kafe tuh mereka udah berani mulai buka-bukaan antara laki dan laki-laki, antara perempuan. Jadi mungkin banyak masyarakat yang resah pada awalnya, sehingga banyak yang setelah melihat demo tersebut banyak yang merasa pro dan kontra gitu. Ya, pro dan kontra itu keniscayaan ya gitu. Betul. Ulama pun ada yang menyatakan bahwa LGBT itu ada yang bilang, ulama yang bilang bahwa LGBT itu ya biasa-biasa aja, normal-normal saja, sama seperti selayaknya manusia. Ada juga yang tidak bersetuju gitu. Dan pro kontra itu keniscayaan. Kalau saya ketemunya di titik satu, yaitu sisi kemanusiaannya. Itu yang diambilnya itu ya, itu yang diambilnya gitu. Kemudian kalau terkait buka-bukaan aku kurang paham ya. Maksudnya buka-bukaan apa nih? Buka-bukaan baju, buka-bukaan fakta, buka-bukaan data, atau buka-bukaan apa nih? Maksudnya lebih terbuka di tempat umum gitu, bahwa dia memiliki seksual yang berbeda hasratnya. Oh gitu. Iya, kembalikan aja ke masing-masing pihak, masing-masing individu, apakah mau memilih identitas seksualnya seperti apa, itu adalah hak gitu ya, menurut aku seperti itu. Walaupun juga banyak pihak yang tidak bersetuju dengan pendapat aku ya, dan itu sah-sah saja gitu. Kalau aku termasuk yang bebas merdeka ya, aku menyatakan bahwa teman-teman LGBT itu adalah bagian dari manusia yang harus dilihat secara holistik. Gitu. Keseluruhan ya, Mbak. Secara keseluruhan, dia juga mempunyai jiwa yang
mempunyai pemikiran, mempunyai gagasan-gagasan juga yang sama seperti selayaknya manusia lain. Yang kadang menjadi problem itu adalah pada saat media memframing. Misalnya misalnya ada kasus kejadian misalnya A misalnya. Terus yang diungkap adalah identitas seksualnya. Misalnya kasus pelecehan misalnya, ada kasus pelecehan sesama lesbian atau gay misalnya ya. Nanti yang diungkap adalah identitas seksualnya, karena dia lesbian sih atau karena dia gay sih jadinya begitu gitu. Padahal kasus pelecehan seksual itu terjadi bukan hanya dalam dunia LGBT, tetapi juga masyarakat secara umum juga bisa menjadi pelaku, bisa menjadi korban gitu. Walaupun kalau saat ini secara data Komnas Perempuan menyatakan mayoritas korban pelecehan dan kekerasan itu adalah perempuan. Jadi jangan cepat justifikasi Mbak ya. Setuju. Jadi tergantung kepada masing-masing individu juga mungkin. Ya. Nah Mbak, ngomong-ngomong, diminum dulu Mbak ya. Oke. Terima kasih. Sampai nggak diminum, biar santai dulu Mbak. Nih, memang adanya air putih nih Mbak. Nanti cemilan di belakang ya. Makasih. Coba kau Wisnu. Nah, iya, betul. Nah Mbak, menurut Mbak, permen apa yang pahit? Permenaker. Nomor 5 tablet. Ini yang saya ingat dari Pak Ketum ya. Pak Ketum, tapi kalau nggak salah dia yang tahun 2020 ya? Iya. Permen apa yang pahit? Permenaker nomor berapa Mbak saat itu? Saat itu nomor 2 tahun 2022 salah. Permen. Dan sekarang permen terbaru adalah Permenaker nomor 5 tahun 2023. Kenapa bisa permen paling pahit Mbak? Pahit banget. Pahit banget. Oke. Jadi Permenaker ini dikeluarkan oleh Ibu Ida Fauzia. Selaku. Saya fasih banget tuh menyebutnya. Ibu Ida Fauzia sebagai Menteri Tenaga Kerja di Indonesia yang paling rajin mengeluarkan aturan, regulasi. Rajin banget dari zaman pandemi sampai saat ini. Gitu. Nah, yang terakhir itu Permenaker 5 2023 itu adalah tentang penyesuaian waktu kerja. Yang ditujukan kepada industri berorientasi ekspor. Sasarannya adalah industri padat karya, garmen, tekstil, alas kaki, sepatu. Jadi Permenaker ini menyasar kepada industri-industri yang katanya terdampak krisis. Perang Ukraina menjadi landasan, ekonomi nggak maju-maju menjadi landasan untuk memotong upah buruh 25%. Bayangkan. 25%. Untuk jam kerjanya? Jam kerjanya katanya dikurangi. Jadi boleh memotong jam kerja, upahnya berkurang. Tapi persoalannya adalah sebetulnya yang mau jam kerjanya berkurang itu kan bukan kami, bukan buruh. Secara hukum nih, secara hukum. Kalau yang membuat jam kerja berkurang itu adalah pengusaha, maka upahnya penuh. Masalahnya ini dilegitimasi secara hukum menjadi peraturan menteri, gitu. Sehingga saat ini pengusaha TGSL merasa punya regulasi untuk memotong upah buruh 25%. Dan prosesnya itu sudah terjadi sekarang ini. Sudah banyak itu pengusaha-pengusaha di sektor TGSL memaksa dalam tanda kutip buruh-buruhnya untuk menandatangani kesepakatan supaya upahnya berkurang 25%. Bayangkan jika upah buruh di DKI Jakarta sekitar 4 sekian berkurang menjadi 3 sekian. Untuk hidup di Jakarta itu berat, betul. Jadi saya pikir Ibu Menteri Tenaga Kerja yang terhormat, Ibu Ida Fauzia, supaya mencabut Permenaker ini, karena dampaknya sangat memiskinkan kami, terutama buruh perempuan. Karena mayoritas yang masuk ke sektor TGSL itu buruh perempuan, 90%-nya itu buruh perempuan. 90%. Jadi jangan menggunakan dalih krisis untuk memiskinkan rakyatnya sendiri, memiskinkan buruh. Jangan karena punya kuasa menjadi menteri, kemudian membuat regulasi untuk memotong upah. Dilegitimasi boleh memotong upah, gitu. Kemudian banyak pihak bilang begini, kan itu hanya berlaku sampai September, gitu kan? Dari Maret sampai September karena 6 bulan. Tapi masalahnya adalah
kalau ini sukses diberlakukan di pertama kali ini nih, itu nanti akan menjadi acuan untuk berikutnya. Dan diperpanjang akhirnya. Ada kemungkinan lagi ya untuk Nah, terjadi. itu kayak pas masa pandemi itu kan gitu. Dengan dalih supaya usaha tetap berjalan, maka upah buruh boleh dinegosiasikan dengan pengusaha. Nyatanya apa? Nggak ada tuh proses negosiasi dengan buruh, gitu. Pengusaha main meliburkan, main memotong upah. Itu pas pandemi loh. Anggota aku banyak terdampak itu. Oke. Berarti ini pesan terbuka dari Mbak Jumaisi dan juga para teman-teman buruh kepada Ibu Ida Fauzia. Iya, begitu. Mungkin dikurang-kurangin ya Ibu. Betul. Kita juga bisa terdampak loh, karena kita salah satu buruh juga, betul tidak? Nah, makanya harus didukung, saling dukung nih perjuangan buruh saya nih. dukung pokoknya. Permen apa yang pahit? Permen. Oke. Mbak Jumaisi, ada kabar baik nih Kak Wisnu. Apa Katanya partai buruh, itu 30%-nya itu ikutan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Termasuk Mbak Jumaisi. Wah, luar biasa. Dari Tepuk DKI tangan dulu. Jakarta. Keren. Dari dapil mana Mbak Jumaisi? Saya rencananya ngalek dari Dapil 2 DKI Jakarta. Dapil 2 DKI Jakarta. Itu terdiri dari Koja, Cakung, Kelapa Gading. Iya. Gitu. Jadi untuk teman-teman buruh, boleh ya? boleh. Untuk teman-teman buruh masyarakat gitu ya yang mengenal saya atau belum mengenal saya memperkenalkan diri. Saya adalah caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 2 wilayah Koja, Cilincing dan Kelapa Gading gitu. Partai Buruh adalah partai yang didirikan dari gerakan buruh dan rakyat miskin gitu. Mari bersama-sama untuk membuat perubahan baik di negara kita gitu. Itu sih. Tapi bagi saya penasaran deh, kan sejauh ini ya suara pemerintah dan suara buruh itu kan bertentangan balik ya. Kayak apa ya? Kayak air dan minyak gitu, gak bisa bersatu. Tapi setelah nanti mungkin partai buruh bergabung dengan politik juga mungkin banyak yang mungkin menjadi anggota DPRD juga mungkin. Apakah nanti suara buruh ini akan tetap sama gitu ya? sama atau malah menimbulkan perbedaan? Harus dikontrol. Mungkin maksud pertanyaannya adalah apakah teman-teman yang nanti jadi anggota dewan tetap konsisten atau enggak? Mungkin begitu ya. Takutnya malah ngikut arus. Nah, gitu. Jadi memang harus ada kontrol secara kolektif gitu. Partai Buruh itu didirikan oleh 11 inisiator dan 2 organisasi pendukung gitu. Jadi semua tindakan yang dilakukan oleh Partai Buruh itu adalah kesepakatan kolektif ya. Kami ada musyawarah nasional, ada namanya konvensi, ada rapat presidium gitu-gitu yang dia mewakili dari aspirasi masing-masing organisasi. Jika gitu ya, jika ada anggota Partai Buruh misalnya nanti dalam sudah masuk menjadi anggota legislatif, menjadi ALEG gitu, itu harus dikontrol secara bersama. Kebijakan, tindakan, keputusan-keputusan yang diambil itu harus mencerminkan keberpihakan kepada rakyat. Tapi kalaupun misalnya ada case ya, kan kita nggak tahu ya kejadian ke depan mau seperti apa. Ya memang harus bertindak tegas kepada pihak yang melanggar komitmen bersama gitu. Komitmen kita apa? Komitmen kita kan seperti yang kita sering kampanyekan ya, mewujudkan negara kesejahteraan gitu. Kalau melenceng dari upaya itu, ya saya pikir pimpinan-pimpinan di Partai Buruh layak untuk bertindak. Saya pikir itu sih. Gitu. Betul. Mbak Jumaisi, apa harapan Mbak Jumaisi terhadap karir Mbak Jumaisi sendiri di dunia politik? Sebetulnya apakah yakin, apakah optimis gitu ya menjadi benar-benar menjadi anggota legislatif gitu ya? Kalau kadar keyakinan itu, kalau dibilang optimis ya, tetapi karena ini menjadi pengalaman pertama saya dan partai saya, Partai Buruh yang baru akan terjun dalam dunia legislasi, tentu saja harus siap menang. Menangnya pun harus bersama-sama. Ya tentu saja harus siap dengan jika memang tidak terpilih gitu. Jadi kita tetap harus berkomitmen untuk berada dalam posisi membela rakyat. Terpilih atau tidak terpilih itu kan tergantung bagaimana rakyat menentukan pilihan. Itu adalah murni hak rakyat untuk menentukan siapa nih orang-orang yang akan duduk di pemimpin negara kita gitu. Jadi saya pikir itu yang paling penting adalah bagaimana kita berupaya sebaik mungkin ya
dan itu adalah sebagai bentuk ikhtiar. Dan untuk teman-teman perempuan tentu saja kami berharap ya, saya berharap kepada kader-kader perempuan Partai Buruh di seluruh Indonesia gitu, tetap harus optimis gitu, tetap kita mempunyai keyakinan bahwa dimanapun kita tetap bisa belajar dan berjuang bersama-sama. Itu menjadi poin yang penting. Apakah kan sekarang kan kita mengkombinasi nih ya, ekstra parlemen dengan mau masuk jalur parlemen gitu ya. Sekarang kan kita mengkombinasi itu. Jadi pesan saya yaitu mau jalur parlemen maupun non parlemen, kita tetap bisa belajar dan berjuang bersama. Kira-kira begitu. Oke, Harus tetap solid. Semoga dari Partai Buruh juga termasuk Mbak Jumi sih bisa lolos ya, terpilih juga oleh para masyarakat DKI Jakarta, karena mungkin kita bukan hanya membutuhkan orang-orang yang di atas saja untuk menjadi wakil rakyat, tapi kita juga kadang-kadang membutuhkan orang yang sesama dengan kita untuk menjadi wakil rakyat juga. Terutama dalam memperjuangkan kayak kesetaraan gender, betul, hak dan keadilan para buruh juga, betul, hak asasi manusia dan lain-lain. Betul. Oke deh Kak Wisnu, itu dia. Aku kayak belajar ya. Belajar kita banyak jadi gitu di sini dengan Mbak Jumi. Terima kasih ya Mbak Jumi. Sama-sama belajar. Terima kasih sudah diundang di sini. Iya Mbak, makasih banyak. Diminum lagi Mbak airnya Mbak. Minum dulu. Minum dulu ya. Oke, gimana Pier? Udah aja kali ya untuk episode kita kali ini, karena udah durasi juga nih Mbak Jumi sih. Kayaknya kalau kita nggak ada kamera ini panjang banget nih obrolannya. Nggak akan ada ujungnya ya Mbak Jumi sih ya. Betul. Gitu. Oke, Nanti lain kali berarti disambung ya. boleh, nanti kalau udah terpilih boleh kali Mbak Jumi kesini lagi. Boleh ya? Boleh Kak Wisnu calling-calling? Boleh, siap. Oke, waktu ini sekian itu dia untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk Pintalk dan juga untuk program Pindosi lainnya di youtube.pindosi.com. Betul. Saya Syafira Sabila dan juga Wisnu Hasanuddin. Pamit undur diri. Bye-bye. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah.